Karenanya di dalam sholat kita nggak pernah terlepas di surat Al-Fatihah itu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sebuah penguatan terhadap hati. Bahwa tidak ada yang disembah melainkan hanya Allah, kemudian tidak ada yang disembah melainkan, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka inilah jiwa-jiwa yang ikhlas. Jiwa yang ikhlas niku tentrem atine, Pak. Karena tidak mengharap pujian dari makhluk. Ada sebuah kisah yang menarik kalau kita berbicara keikhlasan. Ini kisah seorang driver, Pak. Ngertos driver napa mboten, Pak? Driver niku napa? Nah, supir. Driver ini beliau disampaikan oleh anaknya itu, Pak, waktu itu hari Jumat, ini kisah nyata, bukan kisah ilusi, kisah nyata, waktu itu hari Jumat. Pak, hari Senin besok saya harus bayar kuliah, Pak. Bayarnya berapa, Le? Bayarnya 5 juta rupiah. Waktu itu hari Jumat, sampai hari Senin. Bapaknya mikir, ya Allah, saya hari ini cuma punya uang 1 juta rupiah. Ada waktu berapa hari Bapak Ibu? Jumat, Sabtu, Ahad, kemudian Senin. 3-4 hari lah. Maka kemudian beliau berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Ya sudah, Bapak tak berangkat kerja dulu. Semoga dengan kerja ini mungkin Bapak bisa dapat penghasilan tambahan. Waktu itu beliau dapat klien, pelanggan, untuk mengantar dari Solo ke Semarang, Bapak Ibu. Dapat pelanggan untuk mengantar dari Solo ke Semarang. Maka diantarlah si Fulan ini oleh Pak Anto sampai ke Semarang. Ternyata pelanggannya ini nginapnya di salah satu hotel di Semarang. Kemudian setelah sampai di Semarang, Pak Anto pamitan. Ketika mau pamitan itu ditempeli apa, Pak? Amplop. Kira-kira nek panjenengan diterima napa mboten, Pak? Bu? Diterima napa mboten, Pak, Bu? Pak Anto ini bilang, matur nuwun Bapak. Saya sudah mendapatkan gaji dari pekerjaan saya. Maka saya mohon maaf dengan sangat tidak bisa menerima apa yang panjenengan berikan. Padahal Pak Anto ini masih butuh duit berapa, Pak? 4 juta lagi, Pak. Karena anaknya harus bayar 5 juta. Kemudian beliau masih punya uang 1 juta. Kalau kita mungkin eman-eman lah ya. Bahasa anak sekarang itu sikat gitu ya. Maka kemudian Pak Anto ini pulang di perjalanan itu mobilnya tiba-tiba seperti menabrak sesuatu, Pak. Karena seperti menabrak sesuatu maka direm itu dengan kencang. Nek ngerem niku munine pripun, Pak? Cekit ngaten nggih. Wah, direm nggih. Ketika direm itu tiba-tiba di jok belakang ada suara yang jatuh. Kalau di tempat kula nek wonten sing tiba niku munine mak gedebuk. Nah, ada sesuatu yang jatuh, mak gedebuk ngaten. Maka dilihatnya ternyata ada satu tas, Pak. Ada satu tas isinya barang di situ. Beliau berasumsi, oh mungkin ini barangnya bapak tadi yang minta diantar ke Semarang. Padahal posisi sudah hampir masuk Solo, Bapak Ibu.
Kira-kira nek kula panjenengan balik malih napa mboten niki? Nggih. Nggih. Tapi karena amanahnya dalam bekerja, karena ikhlasnya dalam bekerja, maka beliau balik lagi ke Semarang Bapak Ibu. Nggih. Balik lagi ke Semarang, kemudian dicari hotel yang tadi tempat menginap, kemudian di situ dicari nama orang yang beliau antarkan tadi. Sampai ketemulah bapak tadi, bapaknya ketika lihat Pak Anto itu datang senengnya luar biasa. Ya Allah Pak, ini barang saya cari ternyata ketinggal di mobil. Maka kemudian barangnya diserahkan, sebelum pulang dicegat lagi sama bapaknya. Ya, Pak, saya sangat berterima kasih. Minta tolong, mohon untuk yang kedua kalinya ini jangan menolak apa yang saya berikan. Karena ini bentuk terima kasih saya, jenengan sudah jauh-jauh dari mana? Solo balik lagi ke Semarang untuk mengembalikan barang tadi. Ternyata barangnya itu isinya apa Bapak Ibu? Isinya kamera dan uang tunai sekitar 350 juta rupiah. Jadi angka yang sangat besar sekali. Maka kemudian Pak Anto, karena Pak tolong ini jangan ditolak, maka kemudian diterima oleh Pak Anto. Sampai rumah belum dibuka, amplop yang kedua ini belum dibuka sampai rumah. Ketika dibuka isinya berapa Pak? Uang tunai 10 juta rupiah. Masya Allah. Inilah ketika kita itu bekerja dengan penuh amanah, ikhlas, insya Allah, Allah itu yang akan membalas. Deadline hari Senin, ya, dari hari Jumat harus berapa Pak? 4 juta rupiah. Mikirnya susah Pak. Pakai hitungan matematika manusia itu susah. Tapi kalau dengan matematika Allah itu, maka tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Ternyata Pak Anto dapat uang 10 juta, bisa untuk bayari anaknya, bahkan wonten apa? Kembaliannya. Ada kelebihannya.